Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Febrina dengan NPM 19 170 12 0015 akan menyampaikan materi tentang rangkuman tahap perencanaan manajemen obat. Yang pertama, kita akan melihat tentang konsep dasar perencanaan obat. Perencanaan obat adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat di pelayanan kesehatan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan melihat tujuan perencanaan obat. Adapun tujuannya adalah untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan obat, serta meningkatkan penyalahgunaan obat secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan perencanaan obat. Yang pertama, mengenal dengan jelas rencana jangka panjang. Yang kedua, persyaratan barang. Yang ketiga, kecepatan peredaran barang. Yang keempat, pertimbangan anggaran dan prioritas. Selanjutnya, untuk manfaat perencanaan obat yaitu mengetahui apa saja kebutuhan obat yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui apa saja obat yang paling dicari oleh sebagian masyarakat. Kemudian, mengontrol pembelian untuk obat-obat dengan stok terbatas. Selanjutnya, membuat pengeluaran anggaran menjadi lebih baik. Selanjutnya, mencegah pengeluaran yang membengkak. Yang keempat yaitu proses perencanaan obat dan pembekalan kesehatan. Yang pertama, kita akan melihat tentang proses perencanaan obat. Menurut Kemenkes RI tahun 2008, proses perencanaan obat diawali dengan kompilasi data yang disampaikan puskesmas, kemudian oleh instalasi farmasi kabupaten atau kota, diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan teknik-teknik perhitungan seperti yang pertama, tahap pemilihan obat, yang kedua, tahap kompilasi pemakaian obat, selanjutnya tahap perhitungan kebutuhan obat, dan keempat tahap proyeksi kebutuhan obat, yang kelima tahap penyesuaian rencana pengadaan, selanjutnya yaitu pembekalan kesehatan. Menurut Kemenkes RI tahun 2008, tim perencanaan obat dan pembekalan kesehatan terpadu di kabupaten atau kota dibentuk melalui surat keputusan Bupati atau Wali Kota perencanaan obat, meliputi yang pertama, susunan tim teknis yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Selanjutnya yang nomor 2, tugas dan fungsi tim teknis perencanaan obat dan pembekalan kesehatan terpadu. Yang pertama, ketua melakukan koordinasi, selanjutnya sekretaris membuat daftar rencana, selanjutnya kita mempersiapkan unsur sekretaris, selanjutnya ada yang unsur pembekalan, dan kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan tim perencanaan obat dan pembekalan kesehatan terpadu, di mana kegiatannya yaitu ada kegiatan evaluasi, kegiatan rencana kebutuhan, hasil rapat, dan pertemuan terakhir. Selanjutnya yang keempat, langkah-langkah perencanaan obat dan pembekalan. Yang pertama, menyusun plan of action, yang kedua adanya rencana kerja, yang ketiga adanya pelaksanaan. Adapun perbedaan antara manajemen dan kebijakan atau konsep manajemen dan kebijakan, di sini kita lihat dari kebijakan dulu. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan bertindak. Contoh dari kebijakan tersebut ada dua, yaitu kebijakan publik dan kebijakan fiskal. Kebijakan publik ini untuk masyarakat, misalnya mengikuti belajar 9 tahun dan melakukan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya
kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini terhadap ekonomi seperti pengeluaran pemerintah atau pajak. Selanjutnya, konsep manajemen adalah suatu kegiatan yang mengatur dan mengendalikan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling, di mana hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.